tentunya syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan sesi malam atau sesi kedua terkait dengan bimbingan teknis tugas pokok fungsi BPD yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Mas Sabto panjang lebar tentunya. Kenapa kelasnya dipisah? Bukan berarti membeda-bedakan, tidak. Bapak ini amanah daripada dinas PMD, karena pastinya ada case-case tertentu yang akan dibahas atau dipaparkan oleh beliau narasumber. Nah, permasalahan gudang benar pastinya akan berbeda, cara penyampaian dan cara pembahasan dan interaktifnya pasti juga akan berbeda karena narasumber dengan kepentingan selaku auden atau peserta. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk malam ini nanti yang menyampaikan beliau Mas Sabto, saya ngomong pinter bagus pisan, ini lama di pemerintahan desa, temannya udah pada pindah ya Mas, udah pindah ke dinas dan bagian yang lain, namun beliau masih setia di pemerintahan desa Kabupaten Sragen yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas pokok fungsi dan permusyawaratan desa. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Untuk lebih lanjut, berbuah siswa waktu dan tempat saya berikan Mas Sabto untuk memberikan paparan terkait dengan tugas pokok fungsi dan permusyawaratan desa. Bapak dapat jenengan semuanya peserta nanti penyampaian materi sampai jam 8.00 atau 20.00. Silahkan mohon nanti diikuti, disemati dengan sebaik-baiknya. Setelah itu nanti ada couple break tempat yang sama, dilanjutkan dengan hiburan. Bapak nanti gabung kembali di aula yang tadi buat pembukaan ya. Nanti di sana ada sesi hiburan, monggo dinikmati seperti dawuh daripada Bapak Kepala Dinas tadi. Satu, kita didaulat oleh desa masing-masing untuk mengikuti kita adalah langsung kawruh mendapatkan ilmu di Tawang ini dari beliau narasumber, dan kedua terkait dengan refreshing dengan semuanya. Ini ada satu gerahan yang biasanya yang mengikuti adalah cuma di tataran ketua ya, beberapa tahun yang lalu, namun di tahun 2021 ini sudah melibatkan wakil, sekretaris, dan kepala bidang atau anggota. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di tahun 2022 panjenengan bisa menganggarkan untuk bisa all semua desa anggotanya diikutsertakan seperti kemarin yang ada di masyarakat Bapak. Masyarakat itu semuanya ikut, 1 desa 9 ikut, 7 diikutkan semua. Di sini juga kemarin. Kenapa? Kemarin memang dari awal mereka sudah menganggarkan dengan bersama-sama dengan Pak Lurah pemerintah desa setempat. Jadi ketika ada pembinaan teknis seperti ini, mereka bisa mengikuti sertakan semuanya. Jadi tidak ada kemungkinan panjenengan juga bisa menganggarkan, apalagi nanti sebentar lagi perancangan APBDes, panjenengan bisa berembuk dengan kepala desa dan pemerintah desa masing-masing untuk bisa menganggarkan terkait dengan pengembangan kapasitas BPD di desa masing-masing seperti itu. Dengan mengusulkan mungkin yang kegiatan-kegiatan di 2000 loh. Betul nih, Pak. Betul benar seperti itu. Namun itu ada hak daripada panjenengan selaku BPD. Ada monggo Pak, monggo kita langsung ke awal tekan bukan apa. Oke. Jadi itu dibenarkan oleh aturan dan dibolehkan juga tidak melanggar. Jadi memang Badan Pemusatan Desa itu ada anggaran, ada untuk dan sebagainya kegiatan organisasi BPD, termasuk dengan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas aparatur desa ya. Termasuk mungkin orang mau bimbingan teknis tok, namun mungkin bisa studi banding ya Pak ya, bisa mungkin dengan studi banding ke desa mana atau ke daerah mana atau mungkin di kabupaten mana, itu monggo Ibu itu dibenarkan dan diperbolehkan atas aturan ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan demikian sesi kedua bisa dimulai. Berpuasa waktu dapat berlakukan Mas Sabto selaku narasumber dari pemerintahan desa Kabupaten Sragen. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Mohon izin Bapak Ibu, mau lepas masker ya? Biar kelihatan gantengnya Pak. Buat nanti ini. Selamat selesai semangat Bapak Ibu. Adem. Oh, artis. Belum pun nanu ya, pun siram ya. Dulu saya terima kalau saudara materi yang salah satu dan dia benar materi namun bersahkan apa yang aku sampai lupa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota BPD kan kalau tadi puji syukur kematan ngasane Gusti kita dalam menika saged pinaringan pemanggihan wonten Pondok Asri nurani tugas utawi bitek untuk menika nggih peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nggih. Tapi di bidang BPD ya ngoten. Niki perkenalan sedhik lami kula niku sing pun dipun sampeyan wonten lewat kerjaan kalau nanti bisa adalah hatinya 2000 gangsal budi 2000 kalau dalam fungsional umum kecamatan di sini lajeng di sela-sela ya di sela-sela 2010 2005 sampai 2010 itu tempat kalau diperbantukan dan pilkada atau ini itu banyak digelar tentang hitungan bulan. Jadi kalau tulisan lagi lanjut 2010 sekretaris desa, terus 2018, 2019 dan Pemdes 2019 di Sawanega dan bagian pemerintah. Ini masalah singkat mau ya bagi. Niki mungkin bukan terus materi dulu mungkin bukan nama kita materi secara keseluruhan itu sahabat disampaikan datang Bapak Adin kali Bapak Kabar. Dan terus ini mungkin namun sehari kemauan, apalagi namun wakdali namun betul yang tadi kan desa menit. Betul apa ya Pak ya? Pada dasarnya pun kalau yakin rumah tempat jenengan sami Bapak Ibu BPD niku panjenengan pun praktek pun melaksanakan pun nggih pun ngawujani teng mriku niki BPD pun 3 tahun laku nggih. Pun nggih. 3 tahunan masa kerjane 6 tahun. 6 tahun satu periode 6 tahun ya. Dan ini kalau wartani panjenengan pun langkung paham teng lapangan. Amargi ngopo kalau ke mater-mater berjalannya BPD 1 sampai 2 tahun otomatis sampun penetapan dan sebagainya musyawarah desa penyusunan APBD RAPBDes kudune sampun pun ya Pak ya. Lah kan pun berarti pun boten perlu sampai melih ya Pak. Lah kan pun sedanten amargi napa kula matur-matur wedal wonten desa niku BPD selalu kalau libatke hubunganipun kali pemerintah desa. Entah itu dalam penyusunan apapun dan keputusan apapun sampai dengan kewenangan kades itu apa BPD memang harus tahu dan memang harus dilibatkan. Ini kurang di tempat kami, mungkin atau yang lain nggak tahu karena apa? Beda pimpinan, beda desa mungkin beda kebijakan. Ini apa betul? Ini kelas 1, muka-muka saya berjawab lancar untuk yang berkawis BPD kali perangkat desa. Lajeng mawon, niki mengke benar. Coba kalau jagungan yang sinten sambil sama aku patok. Oh, dia penyanyi nih. Dawal kaget, pelajar lajeng masang materi, model atau menyanyi ya, Bapak Ewo beriku kok gak teknik, mama kepatok sambil jenar ya, jenar salah satu kali pun yang rekan cabut damel nah betul salah bener ya Pak Warno ini gue sering koordinasi ya babagan desa iya, ini gue sering koordinasi oh kadang tapi ya, Banyurim ini gue setunggal yang baik napa nih gue kontrak dan gesi
Selamat dari Yono. Nah, panggilannya Jepri. Namanya sama dari Yono gitu. Dari Yono. Dari Yono. Lah niku sering ya. Kula nyeluk padi sakniki. Niki dasaripun kita bekerja itu memang ada beberapa aturan yang mengikat kita. Pada dasarnya untuk aturan-aturan menikah itu sebagai payung hukum atau landasan. Tapi kalau untuk yang kita terjun langsung di lapangan, semua ini memang perlu. Cuma kalau diringkas atau disingkat, cuma 2 roh. Ini tetap kita bekerja di hadapan masyarakat ataupun di berhadapan langsung dengan produk itu wonge. Niku cuma 2. Satu aturan yang meliputi beberapa sebagai payung hukum kita, kemudian yang satunya logika. Logika itu mainnya kita adalah perasaan. Tegel apa orang, misalnya si A si B di aparatur pemerintahan desa melanggar sesuatu aturan, kalau kita memang kita cut. Tapi namanya hidup di desa atau di masyarakat, biasanya kearifan lokal kan masih muncul. Gini apa betul Pak? Kearifan lokal masih muncul, ya itulah peran kita selaku BPD. Rah atau nek urai kota ya, des, kowe kleru. Kowe kudu ngene kudune secara berstaf harus kamu benahi administrasi dan sebagainya atau tingkah laku. Itu memang wajib atau BPD memang harus mengingatkan dan peran nanti. Tapi kebanyakan di lapangan sing kula alami niku iki BPD aja negur aja ngelene pekewo. Gini apa betul kan? Niku sing terjadi lho. Nah, BPD ikut andil di dalam sistem pemerintahan desa. Niku nek enek jamilan. Ayo mungkin aku. Misalnya Kristofis atau secara langsung tolong si angai nyambut gini ini gue dilikno. Aku nek rambut lapor ya ora pani. Ngoten nggih Pak. BPD lho selaku di lapangan maksudnya. Enggak secara teori, nek secara teori oke. Kalau di lapangan berada di lapangan ini wow, rasa kita apa rono. Yo nek kok dikendaki karo pemerintahan desa. Nek ora aku tak dikira kok peh BPD kok ikut cawe-cawe hubungannya karo kewenangan desa kan ngoten. Iku yo pakai wae asane rasa wau. Tapi kalau secara aturan atau tertulis, memang itu kewenangan BPD ada di dalamnya. Nah niki aturan ini bukan perlu kula atas tugas-tugas ya Pak. Secara garis besar memang sudah disampaikan tadi. Mangke misalnya perda pergub ataupun napa niku cetak kerja teng mriku wau saged mengke didownload lo cepane punan PDF karena apa? Waktu memang yang membatasi kita. Niku pun plus garis datar. Nek kadung nyatanya bukan perlu. Dengan benar tos secara keterwakilan dan sebagainya. Ini adalah tahapan waktu pembentukan BPD. Nek 2018 kalau ngertos prosesnya secara detail itu dulu serempak. Nah serempak untuk desa penyelenggaraan pengisian BPD niku jumlah unit sampai berita acara dulu dibuatkan kalau nggak salah, dibuatkan desa untuk mengisi. Karena apa? Dulu kejar tayang. Di samping itu memang tuntutan dari pimpinan dulu. Kita bahasnya yang sudah terjadi. Itu memang harus terbentuk karena apa? Waktu itu jaraknya nggak lama setelah pembentukan BPD langsung dilanjutkan dengan Pilkades. Gini apa betul? Terus kamu kan? Nah makanya itu BPD ekstra. Kalau melalui tahapan bertahapan secara detail, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Makanya saya pernah tanya untuk hubungannya dengan BPD PAW, ada yang saya suruh melambaikan berita acara musdes, betul gak? Gini tidak betul. Berita acara musyawarah waktu keterwakilan itu kan wonten saking kebayanan sampai ke desa itu kan ada keterwakilan dari bayan A itu berapa orang, nilai tertinggi berapa orang, enten Pak? Alhamdulillah menawi enten. Nama nopo Jagani selama masih ada di tempat kami 2021 masih melayani apabila terjadi kekosongan, misal halangan tetap, misalnya rumah kerja 1 tahun 2 tahun enggak pulang. Nah itu kan sebagai BPD anggota keseluruhan rapat intern BPD mau dikemanakan.
Misal mau diisi agar apa? Kekosongan dari BAW ini, kekosongan dari BPD agar terisi hubungannya dengan penyaluran honor dan operasional. Lah wong ora enek nang adoh kerja hasil luwih akeh ijek ngarepe honor. Logis betul, Pak. Berarti kan memperkaya seseorang yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu memang harus diganti, tapi itu dengan berdasarkan musyawarah dengan BPD. Misal Luma ke Biwau, Kalimantan atau Budi, kalau ada undang BPD dan sebagainya dia bisa datang, silahkan, tidak masalah. Yang penting apa? Dari anggota BPD masing-masing orang itu kalau memang itu masih dipertahankan, tidak masalah. Kalau tidak mengganggu suatu pekerjaan, kan ada. Tapi dalam penentuan pemilihan kalau tidak ada satu sudah memenuhi forum sebenarnya. Cuma risiko kan anggota nih kan, atau Pak? Metode jenengan ngoten niku digatos betul, Pak. Nah, gatos berarti jenengan ngajak nih. Kan ngoten. Selama masih di kita nanti kita layani karena apa? Rencana untuk tahun 2022 nanti administrasi atau aparatur gabung di BMD. Nanti kita yang membuat suatu programnya. Ngoten nggih, Pak. Lanjut mawon niki. Niki butuh perlu nggih. Nggih. Sing niki kan makanya penenten ten perda udah enggak ada ganti ya ini. Untuk aturan BPD masih tetap tidak akan ada perubahan. Yang ada perubahan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, memang kami pada hari harus udah ekspor dianggap berkenaikan. Soalnya ini kapasitas BPD di sini adalah untuk muncul lagi ya Pak. Dalam muncul lagi. lagi. Nanti ada kajian lagi. Ya. Kan, yang penting BPD sudah melakukan pengawasan. Lah, gandeng beberapa kali ada suatu kejadian, otomatis BPD kan itu andil, mau udah mau. Kan ngoten. Nah itu kita no Pak Kulo, enggak masalah kita mulut. Lah kita lempar dengan suatu aturan. Bukan kok aturan dilempar ke lain, bukan. Saya berdasarkan aturan Pak. Saya adalah tugasnya atau fungsi saya di sini sebagai pengawas atau menasihati dan sebagainya kan ngoten. Nah bukan pas ya, masa ditok kan ngoten. Seperti kulo barang setiap saat, setiap waktu pimpinan Dewan siap. Kalau oleh Mas Heru dereng leren ya, jadi langsung kita langsung mawon. Ya, niki kita wewenang. Kalau fungsi niki juga kali wewenang. Kalau sebagai mawon tadi, menawa berkesinggung. Menyelenggarakan musyawarah desa dengan memfasilitasi oleh pemerintah desa. Yang mengadakan musdes itu adalah BPD. Yang memfasilitasi siapa? Pemdes. Pemerintah desa. Lah kalau tanglet amadi kok waktu monet derek sempat ten jenar niku kula mandhet ten kecamatan. BPD pun ganda ruang lingkup derek foto kamar. Maksudnya ruangan. Satu. Oh, pun enten sing kadang derek nggih. Lah itu adalah tempat untuk sekretariatan BPD. Nah misalnya pun wonten. Alhamdulillah. Nanti di situ keputusan ada, struktur ada, kemudian aturan ada, lebih enak kita mengawasi kepala desa. Ruangannya anu toh, satu lingkungan ya? Gandeng Sama perangkat ya? Oh, malahan bagus nih. Oke, misalnya tentang hotel, kalau nek monet kalau tak no ini. Waktu lomba desa, niku kalau keliling, tuh niku 2018, 2019, kalau fokus tentang napa niku rancangan perubahan Pergub yang dibahas Pak Agus Walu. Akhirnya itu gagal. Waktu itu ada beberapa camat yang tidak mengendaki. Setelah terjadinya PAW sebagai contoh doyo 2020 baru semua berkomentar bahwa itu ada tambah bla bla bla. Padahal berarti di kantor kedua Pak Sekda sudah setuju mau ekspos ke Bupati, akhirnya dikat waktu itu. Nah sekarang baru mau menyusun lagi, kasih waktu 4 hari. Biar ada abot nih loh. Nah ini mengikuti musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Lah masyarakat ini sih dimaksud masyarakat yang pengen Pak. Ikan kepribun. Dalam cerita Pak. Ini saya mawon, bukan kau mau kayak gini. RT, agama, pendidikan. Oke. Nah tokoh-tokoh masyarakat itu mungkin pun melebitin Thomas, terus toga dan sebagainya.
tokoh masyarakat. Lah ini pada sebenarnya kalau masyarakat umum, secara umum bisa diambil dari tokoh itu ada beberapa, kemudian dari masyarakat umum, petani dan sebagainya itu bisa. Makanya tidak menutup kemungkinan bahwa BPD itu adalah tangan panjang dari pemerintah desa. Kalau ngomong tangan panjang, saat ini kan BPD dari pengertiannya pun itu kan atau kepanjangannya itu juga permusyawaratan. Kalau dulu masih satu periode ya tahun 90-an kalau tidak salah, itu kan badan perwakilan. Lah kalau badan perwakilan waktu itu BPD sangat punya wibawa, powernya juga kelihatan. Kepala desa pun sama BPD takut tunduk. Karena apa? Kepala desa yang menyeleweng atau menyalahgunakan hak dan kewenangan dari Kades bisa langsung diberhentikan oleh BPD. Tidak. Kalau sekarang BPD nggak punya kekuatan untuk memecah. Nah, kalau dulu itu bisa karena apa? Dasarnya kuat dengan aturan. Makanya kalau dia kaget cilik nego, iya dulu kan ada keterwakilan, bla 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 nego. BPD kok orang kayak tapi kalau dia boleh ngerti BPD ini apa toh? Setelah berjalan waktu, nah itu dihapus aturannya, permen dan sebagainya. Diganti yang baru itu aturan desa pun juga menyinggung dengan BPD, ya isinya cuma seperti itu. Jadi kekuatan kita di mana? Kan tahu masih ada kekuatannya, kewenangan dan fungsi kali tugas di bawah itu udah cukup. Nek diimbang itu hampir sama sederajat sama Kades. Nek jenengan nonton 10 ini kok gitu, BPD kan setara. Dari bagian SOTK Kades itu BPD kan berdiri sendiri, lurus dengan Kades. Berarti nek nonton skemane BPD punya kekuatan, kan nonton. Jadi hak jenengan memang sangat-sangat dilindungi oleh aturan. Melakukan rapat terus BPD melalui pimpinan BPD ini jelas. Ini buat disampaikan oleh membentuk panitia mulai kepala desa jelas bukan sampai wau mengusulkan pengangkatan dan pelantikan calon kepala desa terpilih kepada bupati. Kalau tidak ada permohonan dari BPD untuk pengangkatan untuk pelantikan, tidak bakal dilantik. Berarti di situ tanda tanya, ada apa dengan Kades terpilih dan kelembagaan yang ada kan nonton. Jadi BPD aja dikucil kayak oleh Kades, betul mungkin. Karena apa? Di situ memang harus terikat terus. Itu kayak satu kesatuan, gitu betul. Napa mulai sehingga ada hubungannya PAW, ganti tenan jenengan. BPD punya power di situ, kan nonton. Nah, demikian menyusun tata tertib BPD. Sampun damel dari Bapak Ibu. Sampun damel dari tata tertib BPD. Sampun nggih, alhamdulillah berarti pun jalan jenar napa niku berjalan lancar. Setiap kalau damel srek tidak mungkin atau tidak lupa kami atau saya memberikan keterangan di bawah. Jadi temriki tetok. Misalnya ini di Pak, ya temriki. Pasal 3 ayat 2 Perda nomor ini masih tetap pakai 2016, belum ada perubahan. Lanjut. Tugas BPD terpergi gimana? Nah, ini yang bersama kalian ini mau menggali aspirasi masyarakat. Katus wow, mengumpulkan dan sebagainya untuk yang menampung dari aspirasi masyarakat keseluruhan, kemudian nanti dilaporkan waktu penyusunan KBPD ataupun model yang lain kan ini. Yang perlu digarisbawahi kapasitas BPD waktu musdes itu salah persepsi. Kalau biaba dia salah. Ngertasi kula riyen niku musdes itu adalah milik dari desa. Sebenarnya bukan. Di pengertian umum pun musdes itu adalah pengertian dari BPD. Tapi kebanyakan orang memang musdes itu milik dari desa kan ngoten. Lah mulai mengke mantuk kayak mriki panjenengan menggadah napa niku? Menggadah senjata meleh nggih. Ternyata musdes ini menyelenggarakan aku.
Cuma yang fasilitasi awakmu kan ngoten. Kasarane kedung ngoten itu. Nggih, alhamdulillah nek ngoten. Kalau selama ini Ya. taruhlah hanya sambutan nanti Ya. yang untuk perkara ini juga. Oke, alhamdulillah. Berarti waktu mau penyusunan RKPDS itu tetap BPD membentuk tim 11 dulu kayak gitu ya. Oke, berarti berjalan lancar. Ambil penak kalau nek ngoten iki, kasih ngomong apa kula? Ya, boten menutup kemungkinan kalau kira menghuni dawuh, nek kula kenging ngajeng kula pun yakin. Makanya kula beri panjang lebar untuk pembukaan, cukup salam rampung lanjut ngoten mawon, ya toh Pak. Lah kula selesai napa? Wong sedanten pun paham, kula atau mriki pun secara umum kan nggih pun ngertos. Kula lebih cinten Mas Heru secara umum kan tapi BPD iki lha wis apik iki wis paham teko iki. Ya wis awake dhewe nyampainya mau sekilas tok. Kan cukup. Secara umum kan berpaham, ngerti Pak ya? Ini masih tetap yang ini perbu untuk tugas BPD Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah bawahnya pun ada. Oh ini lanjutannya Mas, ada beberapa. Nah ini tidak kami tutup juga untuk di bawah tetap kami isi keterangan. Pasal 36 Perbu nomor 21 tahun 2018 yang Perbu BPD yang terbaru cuma itu atau belum ada yang lain. Mudah-mudahan sudah tercover semua, jadi aspirasi atau kewenangan BPD dan sebagainya yang menutup atau yang ada celah untuk merujuk permasalahan insya Allah tidak ada, masih ada semua di sini sudah ada, sudah tercover. Nah ini lanjut mawon, lagi kewenangan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapat aspirasi. Sami mawon kan, kalau menampung wau bentuk wonten, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah desa secara tulis, lisan atau dan sebagainya. Kata kalau sampai nenggal Bu wau, kita sampaikan dulu kepada teguran dan sebagainya atau apa ke kepala desa. Kalau itu nanti masih mental atau masih ngayal, kita lanjutkan dengan tertulis. Karena apa? Seperti disampaikan Bu wau, setiap ada tindakan ataupun pelanggaran dan sebagainya kita tidak lanjuti setelah adanya hitam di atas putih bahwa panjenengan sampun tidak lanjut. Kalau baru lesan tidak bisa untuk buat dasar hukum. Seperti halnya kita waktu itu mengawal kasus di Jati Seberlawang kali Jabana. Itu Kades juga yang di PT UN kan yang disampaikan oleh Pak Agus itu yang mendampingi waktu itu malah kami, saya ikut andil, ikut PT UN terus waktu itu kabar kami masih berina. Itu juga ada celah yang memberatkan Kades sebenarnya. Nggak ada salah satu berkas, tidak ada yang dituangkan di hitam dan putih atau berita acara dan sebagainya itu tidak ada. Sebenarnya itu dulu yang mau dituntut atau dibetulkan karena dia pakai jasa pengacara atau pihak tiga itu luput, maka kami bisa terobos akhirnya alhamdulillah pemerintah menang. Beberapa ada kasus waktu PT UN itu kami juga mengikuti terus, ini tinggal kita nunggu banding, sana mau banding belum puas, tapi di pihak pemerintah pun juga nggak tahu apa karena apa, kita dasarnya jelas dan aturan juga jelas, pakai perbu perda dan sebagainya yang mengikat itu ada. Jadi BPD misal membuat suatu teguran dan sebagainya ke Kades ataupun perangkat yang kiranya itu memang butuh ditegur, jangan takut Pak, jangan takut. Kalau misal masih terus serang lapor aja, lapor kemana? Ke inspektorat. Kalau ada pidana dan sebagainya langsung kan, tidak apa-apa. BPD ada aturan yang mengikat untuk BPD dengan kewenangan dan tugas fungsi BPD itu sangat-sangat dilindungi dan itu ada di aturan kita yang dipegang oleh BPD. Nanti nih Pak ya, dalam 10 menit Pak. Dalam KS itu. Kalau aku dijanji lewat kali ikut nih. Menyanyi. Betul apa? Cara umum betul apa ya? Pas sampai lewat. Iya. Nah ini untuk yang ini ada satu tadi yang perlu. Nah ini melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Niki kewenangan di sini ada yang mengikat. BPD punya hak. Gitu Pak.
Ini monitoring. Ini di pasal 67 Perbup 21 2018. Nah, pemerintah coba buat ngedadang ibu gitu. Lah cerdak banget ibu. Biasanya kalau tengah. Nah, ini contoh nih, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Dan kesalahan BPD apa? Misalnya kita mau evaluasi kinerja BPD, BPD mau evaluasi atau mau monitor kinerja Kades, kan nggak ada salahnya Pak. Berarti itu kan memang kewenangan BPD sampai ke ranah situ kan, sampai situ pun kita juga masih aktif atau masih andil. Kemudian meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa selama 1 tahun perkembangannya biye misalnya. Terus kok ini ada kesenjangan, misal informasi dan sebagainya dari perangkat satu dan perangkat lain kok seperti ini. Nah ini jenengan nyebut klarifikasi atau minta keterangan ke Kades, itu kewenangan panjenengan. Niku kedah jenengan laksanakan. Jadi kowe iki ngopo dadi ikut campur? Misalnya Kades seperti itu, panjenengan tetap mau, panjenengan dilindungi oleh aturan. Kenapa enggak? Kan dilindungi Pak jenengan itu. Diatur kan tadi. Sedetail itu kapasitas kita sebagai BPD juga diatur. Misalnya di Kades sampai muni-muni orang duit hak dan teko-teko salah Pak Kades. Nah perbedaan BPD perangkat sama Kades itu memang banyak. Dari segi pendaftaran pun jelas. BPD kalau mirsani keanggotaan rata-rata S1, D3, SMA. Nah Kades SMP itu pun bisa. Kan ngoten Pak. Jadi buat mokal apabila panjenengan melaksanakan monitoring dan evaluasi ada Kades salah satu, entah itu Kades Blambangan atau Dudi, kowe ra hak apa kowe dadi cawe-cawe paribasan ngoten. Wajar. Secara SDM jauh kali panjenengan. Ini apa betul? Dia melaksanakan dengan kewenangannya. Kita berjalan berdasarkan aturan. Kebanyakan Kades nggak begitu paham dengan aturan. Aku seperti nyalon itu suara jadi dilatih aku kerja kerjanya apa nek jenengan ngerti gawe apa ora mungkin bener-bener jawab ora bingung lurus Pak lurus lah bedanya seperti itu perangkat itu kan Kades tidak ikut Kades di bawah itu berangkat lah Kades yang penting pakai seragam jam kerja dia pakai seragam sepatu bawa cap jago dia pun kerja Pak iya lah jadi misalnya cari atau ure gue seragam metu gitu delalah dene pas belanja materi belanja bujune mesti sing loroi Pak lah yang mainnya kok jenang ini ngopo mesti nonton berbeda seperti itu karena apa 75% Kades itu harus di ruangan karena dia selaku kepala kantor. Nah untuk yang lainnya itu kan orang administrasi beda dengan bayan juga punya wilayah tapi wilayah cukup disekup kebayanan jadi Kades itu memang dia punya wilayah selama jam kerja beliau memakai seragam bawa cap dilokne kerja Pak soalnya kemasyarakatan tapi alangkah baiknya dan harus panjenengan mengertosi meskipun seperti itu Kades tetap harus ke kantor lah keuangan panjenengan enten kali Pak Kades ini nama desa biasa Pak Lurah gitu loh ya nah ini kalau sing kadang bingung waktu kalau ten gini nyonya Kali Jambi lurah kayak kalau bingung Kali Jambi kayaknya lurah kan waktu enten Pak namanya sinten Pak Lurah ini kok Pak Kades sih kan ngoten. Boten niku Pak Lurah. Lah timbang ele-ele. Oke, pripun kula ngoten to bla 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 bla. Pikire kula Lurah. Niku enten namung gembolong nek sing Glen. Nek mriki kota. Lurah niku ngomong entene sampe enten tok jumlahe. Kades niku sampe enten. Boten niki nggih Pak Kades. Niku ngeten-ngetene pripun? Napa gitu? Lah niku PNS boten. Seragamnya pada jenengan. Lah nek Senin nggih sami lho Pak. Seragamnya sami jenengan. Lah hari Senin tetap sama.
Lah bedane pripun kula? Setelah ketemu langgih, ternyata niku adike recang kula, iki kades kula ngoten. Aku ora mudeng kok. Bla 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 ngoten. Bisa Pak gitu. Nggih leres karena itu doktrin dulu kan ngoten. Ya sudah melekat di masyarakat kan ngoten. Pak Lurah kan ngoten. Nggih leres. Kula dugi sakniki karena saya lupa oleh Pak Cari. Dugi sakniki. Nggih, Slendro. Meskipun kula pindah ke desa, dugi bejang gadah mutu. Kula keluar Pak Cari. Soale garwa kula Cari. Cari teruske jawene kula niku. Niku Cari sudah Pak kula. Dan niku kewenangan udah sampai sini, kemudian meminta keterangan penyelenggara desa lah itu sebelah sampai wau itu memang panjenengan kedah ngertos memang kebanyakan mboten didamel niku kantun kades sama sekdesnya itu kalau sejalan selaras enak Pak kata sekolah sampai riyen tidak ada hal sekecil apapun BPD yang saya lewatkan Pak Kadesnya belas mboten paham amargi riyen niku penjaga Pak Kadesnya nah sing awal niku diktator ini bener kata sekolah niku kan paling dan apa niku tunjangan setengah 50%. Lah nek riyen mboten PNS niku kan 2 hektar. Karena saya diambil dari PNS saya 1 hektar. Niku mawon aturan pun kula buka, mboten kula sebagai kades serien sing ngoten ya. Kula buka kula butuhke. Kula 1 tahun enggak dikasih tunjangan. Kemudian ada teguran dari Praja. Maksudnya negeri bukan pulau dicelok, tapi tiga urung ketua Praja Brikor ya. Orang tiga wis tak panggil, bla bla bla. Pak Camat bahkan Pak Sekda sama Pak Camat pun itu juga menyampaikan aturannya bukan sah. Kowe sing nangani nopo, ben kowe pemerintahan kecamatan. Kowe sing nangani, kowe sing nyekel aturan, mosok ya ora ngerti. Pun dados pundi? Pengelolaannya barang. Jawabannya berbeda. Kowe ora PNS. Kowe nang kene pirang tahun. Lah, tunjanganmu jalu karo bupati. Aneh lho, Pak. Pripun nek ngoten niku? Jenengan dados kula lho, Pak. Lah. Lah gitu. Lah kula PNS mosok ketanglet. SK napa? Pak Bupati atau Bu Bupati, kula jenengan paringi teng dusun pinten tahun. Napa nggih tanglet ngoten kula? Ra nggih boten ta? Kades jelas masa kerja 6 tahun, dan kula masa kerja 58 tahun. Lah di sela-sela niku kan kula saged pindah. Lah mosok ya sentaran. Bu, tolong ngitung SK kula maparingi masa kerja ngoten. Nggih salah to kula. Niku sampai segitunya. 1 tahun dikasih, oke. Berjalan 1,5. 2 tahun udah dikasih. Jenengan nate mboten diajak menyusun atau ngertos mboten panitia. Derenge oleh malah niku damel perdides lelang tanah kas desa kebanyakan dereng belum ya niku Mas Haryono atau Jepri kalau paringi mana salah satu desa di Kabupaten Sragen 196 desa yang mempunyai perdes tanah lelang cuma 2 satu ditampil, kedua tempat saya dulu. Betul kok kalau nomor betul. Memang dari 196 waktu itu tahun 2012 ya betul 13 yang mempunyai udah deh kades yang apa setelah dibuat cerita Newawis berarti tahun 2014 karena 13 itu pemilihan kades, 2 tahun kalau betul lelang tanah kas karena apa? Sebelum tanah kas itu dilelang, saya membuktikan data. Jadi tanah itu benar-benar kalau pengerti statusnya tanah kas yang dimiliki desa. Itu kalau pemutakhiran data dari 4 kebayaran ada 1 kebayaran di Singarep mulai. Buatan di data. Karena apa? Ini itu, nah ini kan DPR itu gini baik pensiunannya padahal dia itu kades ya pensiun setelah pensiun daftar bayar tetapi nah karena mungkin orang anyar kabeh betul dong ngerti baiknya minta nah sedipek kan deh
Nah ya, setelah pemutakhiran data bla 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 bla, akhirnya kan singkat pas kemudian sejarah dari tanah itu saya panggil juga masuk itu sampai 2 tahun. Sempat Kades itu punya ultimatum dari masyarakat, Kades anyar arep ngemek mangan pemain wong desa. Sampai muncul kalimat seperti itu, Pak. Tapi kita tetap, karena apa? Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas, saya harus tahu kasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah tahu saya peta-peta, saya perdeskan. Nah, dari turun ke waktu dulu yang sudah ternyata itu kayak monopoli yang mengikuti lelang tanah kas waktu itu. Kenapa kalau sampai ini itu ada kewenangan dari BPD lagi mungkin. Nah, niku ternyata lelang cuma di Juragan Tebu. Formalitas. Gitu, Juragan Tebu. Gitu. Juragan Tebu. Padahal banyak masyarakat di Kulon itu ingkang boten gadah tanah garapan. Ya, leres yang jenengan. Akhirnya selama 2 tahun boten lelang kat pun kalau peta-peta kalau dalam skema dan sebagainya kalau masuk itu lampiran perdes lelang tanah desa. Kalau masuk di situ BPD kalau undang penyusunan aku di draft apa itu aku di draft lelang tanah desa seperti ini selalu dibaca dipelajari. Oke, soalnya sedino saya saja sekitar sinten. Kalau teman, ini kita pelajari, monggo lokasi waktu 1 minggu. 1 minggu misalnya ada kajian lagi, kita ubah revisi sampai 2 minggu. Bla 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 akhirnya muncul sepakat pulau melibatkan BPD mulai semua saya undang LPBMD BPD lembaga yang ada di desa. Lembaga itu yang ada di desa adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna itu masuk, Karang Taruna desa maksudnya, bukan sub. Itu masuk, semua masuk, tahu agama dan sebagainya, sejumlah kurang lebih 85 orang. Kalau bener, yang tadi pun, oke Pak, ini malah saya ini, tapi apa Pak, itu mungkin pun caranya. Kalau terang itu, ini ada grid-gridnya yang boleh melelang menengah ke bawah, otomatis juragan siring ke pangkas. Akhirnya pulau ratake, kenapa saya ambil menengah ke bawah? Karena yang lebih membutuhkan di tanah kita itu ada tandus dan banyak yang belum punya tanah garapan. Kalau dia diambil untuk yang menengah ke bawah, otomatis juragan nggak boleh. Kalau saya boleh kita Pak, ini kan di atas nama kau pribun, bersangka. Luasnya kita batasi kan kita peta-peta misalnya 1 hektar kita parit-parit menjadi 4 bidang. 4 bidang kalau misalnya untuk tebu kan nggak mungkin. Tebu masa nunggu seperempat kan belum mungkin turun. Nah lelangnya kita batasi. Secara aturan kalau 2 tahun 3 tahun memang tidak boleh tahunan. 1 tahun ganti 1 tahun ganti kan gitu. Kita lotre. Jadi lemah sing dilelang itu menenten patok-patoknya atau nomor. Nah, pelelang itu tidak boleh atau tidak bisa memilih. Aku menegak lemah sing subur, aku kono itu tidak ada. Jadi lotrian bisa semua ini adalah sawah ada kono. Tidak apa-apa. Memang secara aturan kita bikin seperti itu. Itu sah kan ada. Akhirnya berjalan. Jurang tebu, betul mungkin. Masa setahun kan nonton Pak. Nah setahun dia ewangi lelang dijodoh dalam tahun Arab lelang dia misalnya dulu aduh misalnya nonton. Nah misalnya kejogol sehingga apa sih ngelola kowe nggak kowe sampai tahu bahwa misalnya pulau kejeneng misalnya ibu ini juragan tebu. Misalnya pulau seolah pulau kejogol sampai tahu jika tidak boleh langsung dioper moga lancar itu tidak boleh karena apa? Itu tanah milik kas desa bukan perorangan. Kalau perorangan silakan contoh haknya atau tunjangan dari perangkat itu ada haknya perangkat dijual untuk juragan tebu atau pekebul dan sebagainya silahkan dikelola. Tapi kalau ini tanah kas, sisa dari tunjangan-tunjangan yang tidak ada atau perangkat-perangkat, itu kan haknya masyarakat Pak. Kalau dilelang, larinya ke desa, gitu keuangannya. Nah larinya nanti keuangan kemana? Kan ke masyarakat lagi.
ke pengembangan dan sebagainya. Kan kalau itu nanti cuma satu orang yang mengelola, tidak mungkin bisa merata. Karena apa? Visi dan misi kepala desa rata-rata sami dan sejahtera masyarakat. Salah satunya apa? Ada langkah itu tadi. Ada psikolog dijadiin wadah ultimatum dari masyarakat. Setelah itu dijalankan dan aturannya ada, masyarakat ada gaji. Memang butuh proses. Setelah awal bertentangan dengan masyarakat, pasti. Tapi setelah menerima hasilnya atau keputusannya seperti ini, maksudnya dari Pak Kades dan perangkat, oh ternyata dua WDW, oke, nggak ada masalah. Kan nggak Pak? Yang penting itu tadi harus ada perdes lelang tanah kas desa. Tapi mata lo Mas Jepri, sing menikah. Ini kalau paling file ya, kalau paling file jadi nama nggak terganti nama desa. Kan enak banget Pak, buat mikir. Kalau mikir niku terus asih deh. Jenis kapasitasnya keluar dari kecamatan terus ke desa, kan butuh desa ini. Bingung loh ini, bilang ngadopsi aturannya ini piye, nanti terus asih loh. Desa ini di ojek paribasan dibandingkan di Sager, kasih drama-drama ya, kan apalagi kasubag kita baru sama dengan Pak Buya Gus. Jadi klien Pak kalau Pak mau tidak mau yang ditinggal di situ sampai sering disampaikan oh memang benar. Dulu saya di Pemdes itu 16 orang, yang lain waktu pindah tugas atau likuidasi pindah ke dinas sama pemerintah, yang lain 5 hari dapat SK pun yang double frustrasi nabi SK. Berarti mas saya nopo ternyata belum terjadi pertandingan pemerintahan jadi kalau dengan wajiban ini aku pengen kecamatan Pak Lur dan penak kalau fokus sampai buka apa ini basic lo lapangan dulu dari kecamatan masuk di administrasi dan bertentangan Pak nanti Pak ini mau mulai aturan itu aturan setelah kita laksanakan di masyarakat itu tidak seperti apa yang enak disampaikan. Kalau yang menyampaikan dan pelaku Pak selaku pelaku di lapangan oke. Masyarakat jadi ini, tapi nek langsung di administrasi kabupaten belum tahu di bawah, bingung Pak. Jadi pokoknya iki aturannya, pokoknya iki. Dan jelas setelah apa kalau ini kok betul? Jadi kok makanya cukup 2. Dasar kita untuk bekerja itu cukup 2. Apa Pak? Kesukaan? Aturan itu sebagai payung hukum kita. Logika itu ada main rasa atau perasaan kita. Karena apa? Didukung dengan kearifan lokal. Pinaputan kalau pusat ini waktu bahas tentang itu kan. Sing kalau saya ini teman gue paham, mesti bacaannya sami. Langsung ya Pak, niki HE niki. HE berkelas Bang. HE itu gaji Pak kan kata dia. Nah ini, mengawasi memberikan keterangan. Ini pun masuk di HBPD. Kita di produk hukum itu dimasukkan tidak cuma di fungsi atau di kewenangan atau di pengertian pihaknya BPD pun ada. Nah, terus CDD ini apa misalnya menyambut gambar kan nonton semua kita produk sudah ada dan di dalamnya pun kita juga masuk. Nah ini ada di pasal 4 ayat 1 Perda nomor 3 2016 kali pasal 55 Perbu, nah di Perbu itu juga diatur 2001 tahun 2018. Apa cetong tadi ini? Berbakoh dari awal ini. Makanya kenapa dulu waktu kita di desa selalu melibatkan BPD dan BPD. Untuk jenengan ternyata PAW, MAW atau PAW. Kebanyakan anggaran untuk penyelenggaraan paling banyak di musyawarah. Kalau kita pasti pakai perda yang tadi yang disampaikan oleh Pak Biagus itu bisa 2 atau 3 kali musyawarah untuk PAW lebih dari 5 kali musyawarah banyak sekali musyawarahnya. Nah demikian tuh satu-satunya yang sudah melaksanakan PAW Kades itu di tahun 2020 itu juga di PT UNN kan Pak Bu di periode kasus adalah daftar PAW putranya yang ketampi itu pun juga di PT UNN kan. Alhamdulillah juga lolos kita menang sebagai aparatur pemerintah
Nah di sini juga ada pendapatnya biaya operasional. Ini iya sih ditunggu-tunggu. Iya Pak. Ini sih ditunggu-tunggu. Nominal berapa kami tidak tahu pasti karena apa? Setiap tahun anggaran itu kan beda. Kalau dulu waktu kita masih di desa sedikit kan Pak, cuma 200 kalau kita kan dari nanti ini kan Pak. Minum. Jalan. Dulu insentif, setelah insentif lari ke honor dihapus, dia beli lagi operasional. Nah setelah perkembangan sistem pakai Cisco dan sebagainya, kembali lagi operasional. Ya kalau operasional ada, kemudian untuk benar ada ya saat ini. Nah saat ini kita BPD. Iya, juga ada itu. Itu berdiri sendiri kayak Bu, antara ADD sama APBDes. Karena apa? Sejak tahun 2018 kita tidak menangani sedang sistem keuangan. Sistem keuangan larinya ke PMD, tapi dulu aturan laporan ke kami. Aneh Bu. Tapi gini, we tak kei rice cooker. Masakin PMD, mamnya PMD dengan isai. Bener. Itu kasus yang ada di tempat kami dulu tahun 2018. Jadi rice cooker kan produknya rice cooker wadah itu aturan. Kemudian isinya kan macam-macam, ada lauk, ada nopo, dan itu ke PMD yang makan dan sebagainya. Kemudian laporan masuk ke kita lagi. Itu seperti itu dulu. Nah, ya. Insentif sama operasional beda loh Bu. Kalau operasional itu untuk kegiatan BPD, ya. Oh gitu. Ya. Yang operasional kalau untuk tempat kami itu ada anggaran sendiri untuk kegiatan kita yang bulan itu juga dianggarkan dari desa ya. Malah bagus begitu. Karena ada beberapa desa itu ambilnya juga triwulan, cuma owner sama operasional global. Lagi maksudnya secara global kan. Itu pasti tetap triwulan Bu ambilnya. Karena apa? Itu kalau nggak salah 20, 30, 40 kayaknya. Iya kan? Itu pasti triwulan. Nah, masuk ke rekening nanti dicairkan secara bulanan. Biasanya iya kan? Iya. Tetap bulanan. Oke, ngajar tetap bulanan. Nah, itu lancar tidaknya tergantung dari administrasi. Karena nanti administrasi ke kita, tapi ini uang harus keluar sampai nih. Pokoknya di BMD. Ya. Kalau untuk tata keuangan kita nggak butuh banget. Untuk teknis keuangan desa memang di BMD. Kalau tanya produk ke kita. Jadi teknis untuk keuangan desa memang dari 2018 larinya ke sana. Kan sama pengelolaan keuangan desa itu larinya juga dulu BMD kan gitu. Mungkin bisa kalau udah ada acara lagi mungkin bisa. Oh iya, mungkin Pak PMD kalau bisa. Tapi ngomong sih. Oh, teh baterainya mungkin. Nggak boleh coloknya gitu ya. Mungkin nggak boleh coloknya. Ya boleh saja. Pada dasarnya gini Bapak Ibu, untuk kegiatan kewenangan itu udah semua disampaikan. Apabila nanti mau mengkopi atau belum minta bahan itu ada media juga. Saya ingin sulit tapi baterai tak gini kali. Berarti kode banget. Lalu, nah ini tempat di betul kata anu nih, cacasan ini betul itu. Saya sama bawa itu master di HP. Yang penting HP tidak blank, aman loh. Kemarin kita bawa misal ada nggak ada laptop di HP ada, misal peserta ada yang bawa, tinggal apa dari buka web saja. Ini materi kami tetap bawa di HP juga ada, terus di flash pun juga ada. Makanya tadi kalau misalnya nggak ada flash tetap bisa jalan karena pakai backup di HP. Sedikit tanya Pak. Iya. Teknis gini, untuk kandang sapi
Ya. Itu ada 2 anggota kami yang mengundurkan diri. Oh iya. Yaitu saya sudah melakukan pelaporan Iya. dengan surat pengunduran diri. Iya. Namun sejak itu sampai sekarang belum ada Tidak ada. dari kabupaten. Oh gitu. Begini kandang sapi. Lah dari kecamatan sudah naik ke kabupaten belum? Kemarin sudah dikirim dari Pak Carai ke kecamatan. Iya. Untuk kecamatannya sendiri sudah dikirim. Oh gitu. Kemarin itu sempat ada entah itu dari kandang sapi itu naik ke bupati turun. Memang surat-surat untuk 3 sampai 4 minggu ini beliau ibu bupati banyak sekali acara. Sudah lama. Kalau sudah lama, masa bu? Iya. Sudah lama. Coba dicek lagi pak. Gini, kalau memang itu sudah masuk di kabupaten, itu masuknya di mana? Misalnya tadi, saya bukan menjanjikan atau apa, tapi itu salah satu pekerjaan tusi kita, khususnya gini pulau Piambak malah. Jadi untuk kita kayaknya lagi, kalau senang apa? Pulau yang membuat produk SK BPDPAW sampai kalau dari nerbitke, kalau misal di desa sudah mengajukan, bahkan kecamatan sudah mengajukan permohonan, itu berarti kelalaian pulau. Tapi seingat pulau, kandang sapi dan berburu ini belum. Dulu pernah saya mau proses kayak itu, kayak udah turun. Entah itu desa mana tidak ngerti. Coba nanti kami cek lagi kandang sapi ya. Kalau misal di register pulau misalnya sudah ada, berarti pulau berburu kecamatan, kan nonton? Iki kandang sapi saya kok kurung kan nonton? Kayaknya kandang sapi pak. Kalau udah lama beberapa bulan ya. Iya, itu baru BPD baru 1 tahun. Iya. 1 tahun ada keluar 1, terus kemudian nyusul lagi 1. Pada Januari kemarin ada. Oh gitu. Ya nanti gini aja pak, segera mawon kalau misalnya belum, atau nanti arsipnya kalau ada, silahkan untuk di apa pak, dinaikkan lagi sambil kalau mungkin ngecek register. Karena apa? Setiap penerimaan PPI di desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak terima permintaan. Jadi jeda waktu antara datang minta itu dikasih jeda waktu 10 hari pak untuk memberikan jawaban. Jawaban itu bukan soal dokumennya, baru ya kita kasih, atau tidak dikasih pun harus dikasih jawaban, bukan dibiarkan saja dulu. Tapi waktunya adalah 10 hari. Jadi kalau ada yang datang kok nggak dikasih dokumen dan sebagainya, kasih tahu regulasinya gitu. Oh, dengan itu nggak bisa memaksakan hari ini ada dokumen karena ada jeda waktu bagi kami untuk menyiapkan dokumennya, termasuk kalau memang itu tidak diperkenankan ya. Baik informasi tersebut berada di bawah pemasaran atau tidak, atau menerima atau menolak permintaan dengan alasan. Jadi ditolak pun harus dikasih tahu dengan alasan. Ini adalah mekanisme informasi sesuai pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP. Bila memang tidak melayani permohonan publik, prinsipnya sama, maka apakah itu LSM, ataukah perorangan, atau siapapun dia memohon informasi wajib dilayani tanpa pengecualian sejauh memenuhi ketentuan di atas. Apabila tidak dilayani maka berpotensi ada sengketa informasi. Sengketa informasi dapat terjadi apabila pasal 35 KIP. Jadi kalau seandainya tidak dikasih sama badan publik, apa itu oleh desa, apakah itu oleh BUDes gitu, atau oleh BPD, maka berpeluang ada namanya sengketa informasi. Ada di pasal 35 Undang KIP. Jenisnya apa aja langkahnya gitu. Penolakan atau berdasarkan alasan pengecualian. Kedua, tidak disediakan informasi yang berkala, tidak diberikan informasi. Yang keempat, permintaan informasi sampai yang nomor 7 terkait dengan penyampaian informasi lebih waktu yang diatur dalam undang-undang, yakni bahwa dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan pemohon. Tapi prosesnya itu bagi dua ada waktu juga sebelum ada sengketa. Jadi 10 hari plus 30, berarti agak panjang waktunya. Berikutnya keterbukaan Pemdes tanpa desa. Pertama yang bisa dilakukan nanti, jadi nanti bisa jadi bahan diskusi lah kalau pengawasan kesannya gitu. Jadi konteks sebagai mitra dengan desa bisa diingatkan kalau desa belum memenuhi ketentuan seperti ini.
Pertama, Pemdes membentuk dan meletakkan pejabat pengelola dan dokumentasi. Mudah-mudahan Pak Kades dan Pak Sekdes sudah tahu ini. Kalau belum diingatkan, karena banyak Sekdes baru juga kan. Saya nggak tahu di Jenar ada yang Sekdes baru gitu. Karena kan di bulan kemarin itu kan ada Pak Sekdes baru juga. Pemdes memiliki perdes tentang pelayanan informasi publik desa. Nah, ini sudah punya atau belum? Ini hukumnya wajib loh Pak, amat undang-undang. Di undang-undang itu disebutkan desa wajib memiliki peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik desa. Sudah ada belum gitu. Berarti ranah BPD untuk mengingatkan atau bahkan untuk draftnya, karena BPD itu punya hak namanya hak inisiatif perdes. Kalau di DPR ada hak inisiatif undang-undang, di desa pun ada hak namanya hak inisiatif peraturan desa. Jadi perdes itu tidak mesti dari desa lah, kecuali 4 hal ini terkait RPJM, terkait dengan TKP desa, sama laporan. Pertanggungjawaban itu ranahnya perdes. Kalau undang perdes tentang KIP, perdes pasar desa, perdes pengelolaan sampah rumah tangga itu boleh, yang draftnya dari BPD itu boleh gitu. Jadi nanti Pak Kades biasa bukan, tapi dari diri sekiranya itu memerlukan gitu. Boleh. Terus menetapkan dampak informasi publik desa. Di Badan Desa sediakan forum permohonan informasi. Bapdes memiliki dan menyebutkan sarana pelaksanaan informasi elektronik dan non elektronik. Ini kurang ngomong gitu, salah kurang ketik. Memastikan informasi publik yang wajib berkala sudah disampaikan oleh sarana tersedia. Jadi kalau nanti tadi mulai dari APBDes dan laporan itu belum gitu, tiap tahun harus 2 kali minimal itu kegiatan itu diingatkan biasanya untuk tahun masang itu. Informasi pengadaan barang dan jasa biasanya kan Desember dengan APBDes kan itu, karena telat nanti kena penalti kan, sekarang nggak boleh. Jadi dan di sana kan kelihatan angkanya PBJ di desa itu berapa nominalnya, proyeknya apa saja. Dan itu harus diinformasikan pada masyarakat. Jadi nanti kalau mengikuti PBJ 62 Pergub PBJ pengadaan barang dan jasa desa di nomor 2 yang tahun 2020 bahwasanya diprioritaskan pengadaan barang jasa itu dari warga setempat, ada jatuh di sana. Nah, itu harusnya diumumkan. Jadi bukan hanya 1-2 pihak saja. Jadi biasanya kan mungkin diantara yang keluarga yang di sini kan, kalau begini nggak boleh supplier, ada teman dan sebagainya mau terlibat, tahu oh proyeknya yang ngono, materi dibutuhkan apa saja, pelaksanaannya kapan, apa di D1, di D2 atau di D3, itu nanti publik harusnya tahu pengadaan barang dan jasa ini. Terus informasi tentang regulasi desa ini jelas nih. Jadi tahun ini harusnya punya target, selain jangan hanya rutin perdes KPD sama perdes APBD saja gitu. Harusnya punya target perdes yang lain apa tahun ini gitu desa. Itu diumumkan aja. Terus karena terkait dengan nanti pihak-pihak terkait di desa boleh terlibat ngasih masukan dan sebagainya. Terus informasi tentang hak dan mekanisme informasi itu harus baiknya dibikin MMT kan enak, pasang tempel di balai desa bisa. Terus simulasi publik desa lainnya. Tapi kan ini minim ketentuan yang mesti dipahami oleh badan publik di desa. Saya pikir itu materi terkait KIP ini hanya mudah-mudahan menambah hasanah berpikir kita saja sebenarnya, karena teknis sebagainya itu juga tidak bisa dipisahkan dengan regulasi yang lainnya. Prosesnya ada jalan sudah mengacu di Permendes 16. Tata tata regulasi nanti sudah ada di Permendes yang lainnya. Tata kursi BPD ada di Pergub 110 hanya ada. Saya pikir itu monggo mungkin dilanjut sama Mbak Lia atau ada pasca 9 gitu. Kita waktu 30 menit, pas 30 menit. Ada pertanyaan sebelum berikutnya? Monggo Mas. Menyangkut tentang ide kapasitas. Dulu tahun 2009 berapa tahun ada sekarang masih ada. Tapi itu membawa ke BPD mengetahui jenis tentang peraturan yang bisa diisi. Ada lain monggo? Sepertinya nih, jadi ya itu ada yang baru Mas, ada yang lama nggak update Mas. Ada ya, jadi saya yang baru sudah mana tapi web jadi ya jaringan hukum informasi daerah itu jaringan informasi hukum itu terkait jadi itu sebenarnya ada yang baru, yang update kan ada sebenarnya.
coba kita kasih. Oke, dicatat sambalnya nanti kita sampaikan ke webnya yang mana. Karena sepertinya ada berubah. Yang lama memang nggak update. Itu masalah terlibat begitu. Iya, iya, betul. Buat berjalan. Iya, ada yang lain belum? Kalau enggak langsung ke berikutnya saja Mbak, kita kejar tayang. Iya, biar aja nanti nggak apa-apa. Untuk berikutnya regulasi di desa sebelum nanti kita kapuprik atau komplik baru terkait dengan musdes, karena tadi panitia pesan kita jam 11 harus sudah selesai acara gitu. Pesanan panitia gitu. Teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perkenalan dulu. Perkenalan apa mboten? Perkenalan sih. Baik, nama saya Yudia Erinawati. Nanti bisa panggil Bu Yudia atau Lina, monggo silakan. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seksi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi nanti misalnya ada apa-apa, ada perlu atau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan bisa menghubungi saya. Hari ini kita bicara tentang penyusunan peraturan di desa. Jadi alurnya, sistematikanya bagaimana membuat sebuah perdes di desa. Sebelumnya masih semangat mboten ini atau sudah ngantuk, habis sarapan ngantuk, hawanya dingin. Tadi malam sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 3. Woya-woya nggak sampai jam 3. Itu sakit tilen buka demen. Oh alah, kadang-kadang ngomong dia mesti. Ya, kalau di sini di rumah ditinggalkan dulu. Ini kartu-kartu tinggal. Hah? Nang omah kalingan nang jogo kalingan nang omah. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum masuk ke materi kita intermezzo sedikit saja biar kita melatih konsentrasi nih. Konsentrasi memang penting dalam hal ini, nanti bisa untuk anak-anak Bapak Ibu. Istilahnya anak-anak sekarang kan lebih cenderung pada gadget. Jadi konsentrasi untuk belajar itu juga lebih sulit. Ini aturannya, tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Oke, tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Ya, aturannya. Kita bicara ada pundak, telinga, kepala. Kepala, telinga, pundak. Ikutin ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Pundak, telinga, kepala. Kepala, telinga, pundak. Aturannya ikuti apa yang, tirukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya lakukan. Oke, telinga, pundak, Dari gue kan gue ini ada konsentrasi kan. Jadi seperti itu ya. Berarti kalau salah berarti Bapak Ibu gagal fokus. Intinya dari hal ini kita bisa ambil pelajaran, itu bisa untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Cukup itu aja ya, nanti bisa diterapkan untuk anak-anak karena memang melatih konsentrasi itu memang sangat sulit pada usia anak-anak. Gitu ya. Sebelumnya kita yel-yel dulu lah. Nanti di tengah saya membaca materi, nanti ketika saya bilang BPD, jangan langsung bilang berdaya sukses, yes. Dan semangat lah, ojo ngantuk gitu. Oke ya, saya ulang. BPD berdaya sukses, yes. Oke, kita langsung ke materi. Terima kasih. Langsung ke bicara tentang
penyusunan peraturan di desa ya, kita bicara pada dasar hukumnya. Ada dasar hukum untuk pembuatan peraturan di desa, yaitu yang pertama pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ dinyatakan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Jadi ada beberapa ya. Kemudian sedangkan aturan teknisnya itu ada pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Aturan teknis lainnya adalah Undang-Undang nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dasar hukum untuk pembuatan perdes adalah itu. Nanti untuk bahan bisa kita share ke siapa nih? Ke Pak Camat nih, nanti tak kirim ke Pak Camat, nanti biar disampaikan ke Ketua BPD atau ada grupnya enggak? Nah, nanti biar dimasukkan ke grup nih. Nah, kita bicara yang tadi tentang pengertian-pengertiannya. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa yang disebutkan di awal. Ada peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa. Kemudian peraturan desa itu kita pengertian-pengertiannya dari yang di atas, bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Sudah dilaksanakan? Dilibatkan ya? Ya, sip. Terus peraturan bersama kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur. Kemudian peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Kemudian keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Jadi kita peraturan bersama kepala desa itu melibatkan lebih dari 2 desa, minimal 2 desa itu bisa dilaksanakan peraturan bersama kepala desa atau istilahnya permakades ya. Lanjut, kemudian kita bicara pada kedudukan peraturan desa. BPD berdaya sukses. Yes. Oke, gak ngantuk ya Pak? Ya. Masih ngantuk? Ngopi. Ngopi itu, iya, oke. Saya naik ngopi itu malah ngantuk ya Pak. Lah, kalau sudah tidur, bangun tidur baru nggak ngantuk itu. Kalau ngopi saya masih tetap ngantuk. Oke, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Itu ya, ini poinnya. Kemudian ketentuan bahwa perdes menjadi bawahan perda dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perdes bukan lagi sebagai aturan hukum yang menjadi bagian dan bawahan perda. Kemudian peraturan di desa harus menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis. Kita cepat aja ya, kita mungkin Bapak Ibu sudah biasa membuat perdes, jadi kita lebih refresh lagi sistematika atau alur dalam pembuatan perdes itu. Jadi biar nggak lupa, karena kalau sesuatu hal yang dalam tanda kutip jarang dilaksanakan itu sering membuat kita lupa.
asal tidak lupa keluarga saja nih Bapak. Kita bicara pada prinsip pembuatan perdes itu didasarkan pada kearifan lokal. Ada prinsip demokrasi, ada prinsip berkelanjutan, dan juga ada prinsip berkeadilan. Ini harusnya sudah paham, tidak usah dijelaskan ya. Dan cepat, kayaknya lebih cepat lebih baik. Lebih baik lebih cepat. Atau lebih lama lebih baik. Iya, lebih lama lebih baik. Kita bicara pada perencanaannya bahwa dalam pembuatan perdes kita mulai awalnya itu adalah perencanaan. Merencanakan membuat perdes bahwa lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan perdes. Jadi bisa masyarakat itu bisa melalui kepala desa, bisa melalui BPD untuk pengusulannya. Kemudian perencanaan penyusunan rancangan perdes ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Kemudian penyusunan oleh pemerintah desa bahwa penyusunan rancangan perdes diprakarsai oleh pemerintah desa. Yang kedua bahwa rancangan perdes yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak Ibu, masih semangat Pak? Berikut. Wah ini suaranya bagus banget tadi malamnya ini. Ya. Sampai jam berapa tadi malam? Jam 3 Pak. Ih, hebat. Semangat Pak Bu ya. Kalau saya bilang Jenar, saudaranya apa jawabannya? Kalau di sana gondang kondang. Tenar. Nah, ya, bagus ini, bagus. Kalau BPD? Jaya. Yes. Jaya. Jaya sukses. Yes. Oh, berdaya sukses. Yes. Benar. Tenar. Tenar atau tenar? Ya, silakan untuk disepakati. Kalau BPD berdaya sukses. Siap ya? Ya, bisa Pak. BPD berdaya sukses. Jenar. Lagi jenar. BPD Berdaya sukses. Yes. jenar. BPD Berdaya sukses. Yes. Itu bagus Pak. Kalau di mana-mana sekarang banyak maaf saya izin buka masker ya. Saya izinkan masuk. Ya. Jadi sekarang di mana-mana itu modelnya ada slogan-slogan gitu ya. Solo Berseri, Sragen Nasri. Kecamatan juga seperti itu banyak sekarang. Polokarto Moto, Talang Sari Sakti, Mojolaban Tangguh, yang seperti itu. Jenar Luar dalam. ayo apa sekarang diviralkan. Gondang. Jenar tenang. Pas baliho. Oke, kalau maksudnya harus diviralkan. Jenar tenar. Nah, itu ya. Oke. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, BPD Kecamatan Jenar yang saya hormati. Hari ini saya akan memberikan materi terakhir. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Joko Sutresno. Saya aslinya saya lahir dari kecil diberi nama Joko, sampai sekarang juga masih Joko. Identikan masih Joko ya Pak? Masih Joko. Oke. Saya aslinya di Cempong Pak. Itu saya. Cempong Sangwajan Idul Teganipo. Receh. Nah, saya itu dulu zaman SMA mainnya mesti mawinan.
Iya, mahuninan itu Pak ya. Sekarang sudah nggak ada ya, jarang ya. Iya, iya. Iya, saya sering dulu main ke sana, sering dulu. Jangan cek nom-noman dulu. Ya sejuk kan. Iya, dulu kan sebelum ada jati-jati itu mau semua kan. Iya, gue pacaran bareng ya. Iya, saya juga pernah. Jadi saya nggak begitu asing dengan Jenar, Tenar. Jadi sering main ke sana dulu. Terus saya di sini ditugaskan oleh dinas PMD, sama seperti Mas Larko tadi posisi saya di kabupaten sebagai pendamping kabupaten atau tenaga ahli bermitra dengan PMD sama. Tapi saya baru karena saya jelas di Sakit itu ya hanya sampai SMA. Setelah itu kan di Malang, habis di Malang di Kalimantan Barat, habis Kalimantan Barat di Kerawang, habis di Kerawang di Subang, di Subang Boyolali pulang Sragen 2014-15 tahun kok. Habis itu ke Sukoharjo, pulang lagi Sragen Oktober ini baru pulang Sragen. Kita ditugaskan di Sragen baru per Oktober ini. Dan nanti kami ke depan nanti akan bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu juga, bersama teman-teman pendamping desa di desa Audina, siapa? Mas Bintang sama Mbak Sumiati. Sebenarnya di Jenar itu harusnya ada dua ya. Harusnya ada 2 PD, ada 2 PLD harusnya. Tapi baru ada 1 PD sama 1 PLD. Mungkin tahun depan ada rekrut lagi ya. Mungkin. Itu asli saya situ, tapi sekarang saya sudah tinggal di Mojomulyo Pak, lagi di Kulon Pabrik Mojo. Saya tinggal di situ. Kok bisa di situ? Kok bisa di situ? Kok bisa dua ya Pak? Dua ya. Di situ. Pada kita di sana ini. Pada di temu, dikerep Pak, dikerep. Ya, pokoknya tikungan itu masuk sedikit. Jambu dekat Bonjambu Wadana jeruk itu butuh tinggal ada bernama wedi lali itu aja. Kalau pikir pengawan kalau yang butuh itu iya kalau yang jeruk itu kan jangan lewat melali itu aja dan udah sampai kalau butuh itu tinggal berapa pinggir kali itu tinggal dari pengawan itu tinggal 20 kakak atau berapa nggak sampai mana Ya banjir ya. iya sudah banyak yang merantau. Oke, itu sedikit perkenalan. Nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan PPD yaitu tentang musdes. Tapi saya akan sedikit refresh dulu Pak. Kita refresh dulu ya. Sedikit saja sebentar refresh, nggak usah terlalu tegang. Jadi pelatihan itu nanti pulang dari sini Bapak Ibu mesti sudah harus bawa apa? Oleh. Tadi ya? Iya benar, bawa oleh. Olehnya apa? Ilmu. Olehnya adalah PSK. Duh. Iya. Olehnya PSK. Apa nih? Panganan apa itu? Semulai dari setiap orang pelatihan ulangnya mesti bawa PSK. Apa PSK itu? Pengetahuan, Keterampilan. sikap, keterampilan. Itu mesti tiap pelatihan itu pulangnya harapannya mesti bawa oleh apa itu? Ya, PSK. Ini nama sudah mau lho Pak. Grouping loh. Ya udah apa dicoba aja Mas nanti Mas. Oleh kamu apa PSK? Dicoba aja. Tabung, Pak. Oke. Nah, paling tidak hari ini nanti Bapak Ibu pulang bawa 1 pengetahuan ilmu. Berarti kalau 1 adalah usulan kegiatan untuk apa?
RKP atau APBDes tahun 2022. Yang kedua adalah usulan kegiatan untuk musrenbang kecamatan. Biasanya ini yang tidak bisa dibiayai oleh APBDes yang sifatnya gede-gede, usulan kecamatan baik. Itu musrenbang des itu di bulan September harusnya, maksimal September harusnya. Terus kemudian baru nanti setelah itu ada musdes penetapan. Nanti sudah sampai dengan September, nanti ada dua musdes, Bapak Ibu sudah memimpin dua musdes. Pertama menggali aspirasi perencanaan, yang kedua adalah menetapkan RKPDes. Ya, jadi di situ BPD perannya besar sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru setelah ditetapkan baru nanti dirancang. Artinya kan desa sedang merancang ya. Desa sedang merancang tentang rancangan APBDes. Rancangan APBDes. Tapi ini memang pagu-pagu memang belum turun. Pagu-pagu dana desa berapa itu belum turun. Jadi mungkin bisa sampai awal-awal Desember baru selesai. Baru kemudian yang terakhir nanti di Desember, ini kan Oktober ya, bisa melewat ya. Terus musyawarah BPD dengan Kades, Basdrap, baru nanti Desember adalah BPD musyawarah penetapan perdes APBDes. Ada ini yang rutin. Jadi setiap tahun minimal ada berapa? Dua musdes. Satu musdes perencanaan itu adalah menggali kegiatan-kegiatan dan lain-lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah menetapkan RKP. Itu. Apa di sini clear ya? Nah, kemudian yang dimusdeskan apa saja? Yang dimusdeskan adalah yang bersifat strategis. Jadi sekarang kita memang bicara, tapi tidak hanya bicara tentang RKP saja ya. Sekarang kita bicara macam-macam. Ini yang sifatnya strategis itu ini yang bisa dimusdeskan. Tapi tadi saya di depan menyampaikan minimal. Bapak Ibu paham yang nomor B, perencanaan minimal itu. Karena itu yang rutinitas setiap tahun itu. Ya, jadi yang dimusdeskan itu adalah bisa satu tentang penataan desa. Penataan desa ini macam-macam, terkait dengan batas, terkait alih lahan, alih fungsi lahan, terkait lakukan tinggi pasar, dan lain itu musdes yang bukan yang bisa dimusdeskan itu. Perencanaan jelas tadi ya, yang minimal harus paham perencanaan. C, kerjasama desa. Desa itu sekarang sudah bisa kerjasama dengan siapapun, dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan, dengan dimanapun sudah bisa. Maka sekarang desa itu jangan diberi pemenang yang luar biasa, dana juga lumayan. Desa yang mau maju, ya mesti akan mengembangkan dirinya, dan dia tidak mungkin desa itu akan berkembang sendiri. Katakanlah misalnya di kepalanya kepala desa nggak mungkin bisa maju juga. Harus ngajak, harus bekerja sama dengan desa lain, dengan lembaga, dengan mana saja. Desa-desa wisata itu awalnya menggandeng namanya Aparta, Akademi Pariwisata Solo. Ya keluar ruang nggak masalah, namanya pengen maju, nah itu kan, pengen maju misalnya keluar ruang, Pak, di misalkan di mana, di kandang sapi, di kandang sapi itu ada potensi kayak gini, bermaksudnya, gandeng dari budayaan, gandeng dari wisata. Kita cek apa, digawe landscape, digawe master plan, kayaknya sumber kayak gini, tahun ini kita bangun ini, tahun ini bangun sih, harus seperti itu. Nah,